Aku ingin menyentuh bintangmu, menakik janji. Apalagi dengan yang keterbatasan, rumah tangga yang memiliki keterbatasan. Oke, kembali lagi kita ke yang keterbatasan tadi ya. Keterbatasan tadi pemicunya adalah ekonomi. Jadi dia mungkin banyak hutang tadi itu bisa jadi kan karena penghasilannya kurang. sebenarnya yang saya katakan, rata-rata berumah tangga itu pemicunya cuma satu, yaitu ekonomi. Hari ini loh ya, yang saya lihat nih, teman-teman saya banyak tuh yang bercerai tuh banyak, padahal itu tidak disukai oleh Tuhan. Bercerai itu tidak disukai sama Tuhan. Bayangkan kalau kita kan udah melakukan suatu janji tuh di dalam akad pernikahan. Akad pernikahan tuh kita udah ngelakuin janji, terus tiba-tiba cerai. Karena apa? Masalahnya cuma ekonomi. Satu aja ekonomi. Tetapi dari ekonomi ini itu biasanya membesar loh, melebar. Ibaratkan lubang itu cuma kecil, awalnya cuma kecil titik tok. Gini analoginya, kertas HPS gitu ya, itu ada satu titik hitam. Begitu kita kasih bara nih, yang titik hitam itu nih, bara rokok nih, itu dengan sendirinya membesar. Titik itu tadi tuh menjadi lubang yang besar, melebar. Akhirnya kertas itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau memang masalahnya adalah ekonomi, harusnya kita fokus kepada ekonomi. Harusnya loh ya, jangan melebar. Bagaimana caranya supaya tidak jadi melebar? Itu sabar. Jelas sabar, harus sabar, kuatkan kesabaran. Harus seperti itu. Karena apa? Ketika kalau misalnya perceraian itu masih belum punya anak ya walaupun saya katakan itu pun tidak baik, tetapi mending lah daripada yang sudah punya anak. Gimana coba kalau sudah punya anak? Kasihan anaknya dong. Kasihan, mentalnya terganggu. Itu yang menjadikan generasi pada era digital ini, saya katakan era digital ya, era modern ini adalah era digital. Kita sudah dimasuki dengan internet, medsos, apa segala macam, informasi serba cepat. Dan dari teknologi zaman sekarang itu, anak-anak yang mentalnya sudah terganggu dari kecil, itu saat mereka remaja atau dewasa cenderungnya ke negatif. Siapa yang akan menyadarkan mereka? Banyak anak-anak jalanan. Siapa yang memikirkan mereka? Kasihan kan? Kasihan enggak? Atau Anda tidak kasihan sama yang seperti itu? Di mana hati nurani Anda? Kalau Anda tidak kasihan seperti itu, tidak merasa iba, berarti hati Anda udah gelap, nggak ada cahaya. Ketika Anda tidak iba dengan yang seperti itu, bagaimana kita mau tumbuh kalau seperti itu kejadiannya? Hari ini banyak anak-anak yang lahir tanpa bapak.
Padahal kemarin saya sudah bahas tuh, bayi itu otomatis menyusu kepada ibunya. Itu secara otomatis. Nah terus kalau misalnya ada yang aborsi ya mungkin ya, kan banyak juga tuh yang ngelakuin aborsi kayak gitu tuh. Itu sama dengan membunuh. Bayangkan janin yang ada di dalam perut itu dibunuh karena apa? Rasa malu. Rasa malu itu karena apa? Karena perbuatan dia sendiri. Makanya bagi para perempuan, itu jangan umbar auratmu, tutupi auratmu. Saya kemarin ada yang ngomong teman, itu mas perempuan itu pas kita kasih tahu, coba auratmu itu ditutup, perempuannya itu balas dengan statement seperti ini, matamu tuh yang dijaga. Nah kayak gini kan aneh gitu loh, aneh. Padahal kita kan ngasih tahu nih, auratmu tuh tutup, tapi dibalas statement itu seolah-olah dia itu udah benar gitu loh. Dia tuh udah menutup auratnya, padahal dia tidak menutup auratnya. Seolah-olah seperti itu. Jadi egois ya perempuan ini. Apakah memang perempuan ini egois seperti itu? Kita bahas lebih lanjut nanti ya. Karena perempuan lebih suka harta dan laki-laki lebih suka perempuan. Ini gato jadinya ketemu gitu loh. Ketemu yang hari ini terjadi adalah kalau kamu mau punya perempuan cantik, mau punya istri cantik, harus punya harta. Itu kayak gitu sekarang nih mindsetnya. Padahal kan gak harus gitu-gitu juga. Yang dicontohkan sama nabi-nabi dulu kan tidak seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana nih bagi kalian yang para jomblo mencari pasangan? Saya sarankan buat kalian yang masih jomblo nih ya, yang masih jomblo, bukan yang sudah berumah tangga, yang masih jomblo, itu perbaiki diri dulu. Perbaiki diri sendiri dulu. Insya Allah dapatnya yang baik.